Assalamualaikum, Laskar Air Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanadisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Matur nuwun banget, terima kasih atas support dari Laskar Air semua, sehingga channel Sahabat Satwa TV per tanggal 21 April 2021 210421 mencapai 100.000 subscriber. Matur nuwun lemah teles, Gusti Allah sing bales. Siap Laskar Ngarit. Jadi hari ini tetap pada konsep yang sama, konsep yang diterima dan diminta oleh Laskar Ngarit sebagian besar, tetap tanya jawab ya. Kita akan menjawab pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit semua yang sudah masuk ke kolom komentar. Ada 5 pertanyaan yang hari ini akan saya jawab Laskar Ngarit. Yang pertama, Ahmad Sugio, bagaimana cara memberikan mineral agar sapinya mau? Memang ada yang mau, ada yang tidak. Siap. Alfi Sailin, sapi saya lagi hamil 6 bulan Pak dokter, tapi kenapa kok kaki depan sering nendang perut bawah? Wajar apa tidak? Ada masalah lain Pak dokter? Siap, akan kita bahas. Yang kedua dari Bangun Setiawan, Pak, penanganan ini penting, penanganan sapi demam sebelum dokter atau mantri datang. Artinya kita akan membahas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Siap, ini penting banget buat Laskar Ngarit. Yang keempat, petani muda mau tanya Pak dokter, kalau sapi hamil makan daun tebu pengaruh atau tidak? Siap. Pertanyaan yang kelima, Lilik Ki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak dokter, salam beres-beres, mau tanya, sapi tetangga saya lehernya kaku, tidak seperti sapi lainnya, terkena penyakit apa, penyebab serta solusinya? Wow, banyak sekali. Siap. Leher kaku penting banget, harus diketahui karena ini mengindikasikan suatu hal yang berat. Siap. Laskar Ngarit beres-beres, sebelum saya bahas satu persatu, simak dulu intro berikut ini. Laskar Air beres-beres dimanapun Anda berada, itu tadi 5 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Langsung saja pertanyaan yang pertama, Ahmad Sugio, bagaimana cara ngasih mineral agar mau? Sebelum saya jawab, sekarang ini lagi ngetren yang namanya mineral block. Oke, jenengan bisa browsing Google mineral block untuk sapi. Jadi mineral block itu bahan dasarnya adalah mineral itu sendiri, garam, semen putih ya, dan lain-lain. Jenengan bisa lihat bagaimana pembuatannya dan bagaimana cara memberikannya. Jadi ketika jenengan bingung memberikan mineral serbuk kok sapinya tidak mau, maka opsinya adalah gunakanlah mineral block. Karena mineral block ini memang disetting, ditaruh di depan kandang, disetting bagaimana seekor sapi tertarik untuk menjilati. Karena di situ ada garam, garam ini cenderung menetes secara perlahan ketika teroksidasi oleh udara, sehingga keberadaan garam ini merangsang seekor sapi untuk menjilat. Dan dari proses jilatan itulah mineral itu masuk ke dalam saluran pencernaannya si sapi Laskar Ngarit. Oke, tetapi itu tadi solusinya. Jika jenengan sulit memberikan mineral serbuk, maka jenengan bisa menggunakan mineral block. Oke, yang pertama. Yang kedua, jika jenengan sulit memberikan mineral serbuk, maka jenengan bisa memberikan mineral cair. Mineral cair bisa jenengan tuang di minumannya, bisa jenengan tuang di comborannya, atau jenengan encerkan, semprotkan ke rumputnya Laskar Ngarit. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika memang satu-satunya yang ada di kotanya jenengan itu adalah mineral serbuk, maka kurang lebih sama, bisa jenengan taburkan di rumput. Siap. Bisa jenengan campurkan di minumnya dengan garam, tapi ini biasanya jarang yang mau. Ketika mau minum dan bau mineral biasanya jarang mau. Oke. Dan yang ketiga, bisa jenengan campur ke comboran. Oke. Atau dengan cara lain, kan sehari cuma 1 sendok 2 sendok, bisa jenengan masukkan ke dalam kelopot jagung ya, lalu dicekok nih juga bisa Mas Kangen. Oke, Mas Ahmad Sugio, itu tadi
3 solusi dari saya tentang pemberian mineral pada sapi. Gunakan mineral blok, gunakan mineral cair, dan gunakan mineral serbuk dengan berbagai macam penggunaannya. Siap? Kita lanjutkan. Alif Sailin. Sapi saya lagi hamil 6 bulan Pak Dokter, tapi kenapa kok kaki depan sering nendang perut bagian bawah? Itu wajar apa tidak? Masalah lain atau ada masalah lain? Siap? Jika sapinya jenengan bersih, tidak ada lalat, tidak ada caplak, kok bisa menendang perut, maka ini perlu dicurigai. Sapi yang menendang perut baik dengan kaki depan maupun kaki belakang mengindikasikan ada rasa tidak nyaman, ada rasa sakit yang ada di dalam perutnya. Oke, nah permasalahan itu bisa memang masalah dari saluran pencernaan, bisa masalah dari saluran perkencingan, oke, bisa dari masalah saluran reproduksi pasangan. Jadi konkretnya saya ngasih clue saja. Jenengan panggil dokter, panggil mantri, ajak diskusi, ajak ngobrol yang enak tentang kondisinya sapinya jenengan. Oke, jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan seperti apa diagnosanya, tanyakan pendekatan pengobatannya seperti apa, dan pastikan jenengan minta, Pak Dokter, Pak Mantri, sapi saya lagi bunting, tolong seandainya diberikan pengobatan, berikan yang paling aman untuk kebuntingan. Semangat! Alfi Sailin. Pertanyaan yang ketiga dari Bangun Setiawan. Dok, ini penting, penanganan sapi demam sebelum mantri datang, apa yang harus dilakukan? Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sapi demam, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, biar tidak salah deteksi, tidak salah penanganan. Siap? Ciri-ciri sapi demam, yang pertama nafasnya ngongsrong atau terengah-engah, yang kedua congor atau cermin hidung cenderung kering, yang ketiga lubang hidung biasanya kotor dan keluar lendir, yang keempat biasanya menggayemi atau gayem, ya, ruminasi ini berkurang. Oke, yang keempat telinga keple dan ketika dipegang dia dingin. Oke, yang keenam matanya sayu. Oke, yang ketujuh dia deprok, males berdiri, dan ketika berdiri males deprok. Siap. Yang kedelapan nafsu makan turun, yang kesembilan dingklang, yang kesepuluh ketika diukur suhu melalui rektal anus itu suhunya di atas 39,7 atau bahkan di atas 40 derajat. Itu ciri-ciri sapi demam. Siap. Lalu apa yang harus jenengan lakukan ketika sudah panggil dokter? Pertolongan pertamanya apa? Pertolongan pertamanya adalah pastikan sapi kandangnya hangat, nyaman, kering, bersih, dan tidak berbau amoniak. Bau amoniak menyebabkan demam semakin tinggi. Siap? Ya. Yang kedua, pastikan sapi tetap gayem dengan cara dua. Oke? Yang pertama, mengoleskan garam dan gula. Siap. Yang kedua, bisa memberikan menyuap rumput muda. Jenengan berikan alon-alon supaya dia tetap gayemi. Tujuan yang gayemi adalah supaya tidak terjadi kembung dan indigesti. Supaya tidak terjadi kembung itu terbentuknya gas yang berlebihan, indigesti macetnya lambung. Siap, Laskar Ngarit. Nah, Laskar Ngarit selain tetap gayemi dan memastikan kandang hangat, nyaman, dan bersih serta tidak berbau amonia, yang bisa jenengan lakukan adalah tetap menyediakan minum plus garam plus gula. Tujuannya untuk rehidrasi supaya tidak dehidrasi. Laskar Ngarit. Siap. Pastikan kandang hangat, nyaman, bersih. Pastikan dia tetap gayemi dengan mengoleskan garam dan gula, menyuapkan rumput muda, memberikan minum yang dikasih air garam dan gula, oke, dan membolak-balik jangan sampai lebih dari 6 jam untuk memudahkan pemulihan paha supaya tidak terjadi kerusakan jaringan lebih kompleks. Siap. Yang tidak boleh, Laskar Ngarit, ini penting banget. Yang tidak boleh adalah memberikan berbagai macam antibiotik peroral. Ini akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam lambung dan menyebabkan kembung. Siap. Sudah dibahas banyak tentang materi kembung.
Yang kedua yang tidak boleh adalah mencelontang, menyuap, mencekokkan, memaksa memberikan minum yang menyebabkan sapi tersedak. Solusinya, jika sapi tidak mau minum dan jenengan mau memberikan terapi cairan melalui oral, gunakan centong secara sedikit-sedikit. Gunakan sendok secara sedikit-sedikit. Oke, Laskar Ngarit siap. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan tusukan trokar karena menduga terjadinya kembung tanpa melibatkan dokter. Ini akan menyebabkan perlukaan, salah tusuk, nusuk ginjal, dan menyebabkan infeksi. Oke. Yang keempat yang tidak boleh dilakukan ketika sapinya jenengan demam adalah memberikan sambel. Jangan diberikan sambel, kasihan, nanti trauma dan makin sakit. Oke. Yang kelima yang tidak boleh dilakukan ketika sapinya jenengan ambruk dan menunjukkan gejala tidak mau makan, menggeser dan mengangkat tulang ekor. Jika ini sampai patah, fatal, Laskar Ngarit. Oke, siap. Itu yang bisa saya bagikan buat Mas Bangun Setiawan. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Segera panggil dokter. Yang dilakukan sudah saya jelaskan tadi. Siap. 4 petani muda mau tanya, Pak, kalau sapi hamil makan daun tebu pengaruh nggak, Dok? Saran saya penggunaan daun tebu pada semua usia. Jika jenengan ada mesin cacah, maka gunakanlah mesin cacah atau mesin chopper. Tujuannya untuk memperhalus permukaan, memperpendek ukuran sehingga akan memudahkan sapi gayem. Apakah pengaruh? Tidak pengaruh. Saran saya digunakan mesin chopper atau kalau enggak jenengan cacah pendek-pendek aja. Disarankan 3 sampai dengan 5 cm ukuran dari daun tebu yang memudahkan sapi untuk mengunyah. Siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Lili Ki, assalamualaikum Pak Dokter. Salam beras-beras. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi tetangga saya lehernya kaku, tidak seperti sapi lainnya. Terkena penyakit apakah? Banyak kemungkinan leher kaku, apalagi kaku ke bawah. Bisa SE, bisa surah, bisa kembung, bisa tetanus. Jadi saran saya ketika muncul leher kaku dan bahkan kepalanya cenderung ke bawah, ketika sapinya jenengan itu menunduk ke bawah, maka itu menunjukkan dia sedang kesakitan. Bisa SE, bisa MCF, bisa apalagi tadi tetanus, bisa penyakit Trypanosoma evansi atau surah, bisa kembung, bisa indigesti, bisa infeksi, bisa cacing hati juga bisa. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa dilihat dari ketika kepala ini kaku dan menunduk ke bawah. Laskar Ngarit. Segera panggil dokter, lakukan pemeriksaan supaya terapinya jelas dan tentu didahului dengan diagnosa serta pemeriksaan yang PGRT. Siap. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang berhasil kita himpun dan kita jawab. Matur nuwun sangat ya. Sahabat-sahabat TV sudah mencapai 100.000 subscriber di kurang lebih 28 bulan usia dari channel Sahabat Satwa TV. Lemah teles Allah sing bales. Laskar Ngarit selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Semangat, jangan lupa bantu channel Sahabat Satwa TV untuk tetap like, subscribe, komen, dan silakan jika ada yang ingin didiskusikan tanyakan di kolom komentar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.